Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Di video kali ini, Sobat Bima akan ditemani oleh saya, Kak Usman. Kita akan membahas soal-soal pengetahuan dan pemahaman umum untuk UTBK SNBT. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Let's go! Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang pertama. Soalnya adalah, pikiran utama yang terdapat pada paragraf pertama adalah, yang ditanyakan adalah pikiran utama. Pikiran utama sebuah paragraf itu merupakan gagasan utama ataupun ide pokok. Nah, pikiran utama ini menjelaskan keseluruhan. Makanya sifatnya biasanya umum. Jadi, dengan kata lain, pikiran utama merupakan sesuatu yang sifatnya umum dan menjelaskan keseluruhan dari paragraf tersebut yang nantinya akan dikembangkan menjadi kalimat penjelas. Akan dikembangkan menjadi kalimat penjelas. Nah, berarti dengan kata lain, pikiran utama akan terdapat pada kalimat utama. Nah, berbicara mengenai kalimat penjelas, kalimat tersebut merupakan kalimat yang spesifik, kebalikan dari kalimat utama. Jadi, pikiran utama akan terdapat pada kalimat utama. Nah, kalimat utama biasanya ada di awal paragraf. Jadi, kita cek paragraf awal pada soal ini. Nah, di bagian awal pada kalimat pertama disebutkan air berperan penting dalam keberlangsungan makhluk hidup di bumi. Berarti membicarakan mengenai peran penting air bagi makhluk hidup. Nah, kemudian peran penting tersebut dijelaskan ya melalui kalimat kedua, yaitu sebagai penyusun tubuh makhluk hidup. Perannya sebagai penyusun tubuh. Kemudian peran lainnya adalah kehidupan baru dimulai, berperan dalam kehidupan baru. Lalu dipertegas di kalimat keempat perannya, yaitu makhluk hidup tidak bisa hidup tanpa air. Perannya signifikan. Ya, berarti membicarakan mengenai peran penting air. Ya, nah, peran penting air di sini ya harus menyatakan sesuatu yang umum yang kemudian nanti dapat dikembangkan menjadi kalimat penjelas. Nah, kalau kita lihat di pilihan jawaban yang A, ya, penting bagi makhluk hidup juga sebagai penyusun tubuh. Ya, di sini spesifik untuk penyusun tubuh. Sementara bukan cuma penyusun tubuh, tetapi membentuk kehidupan yang baru. Jadi bukan yang A. Lalu, air berperan penting dalam keberlangsungan makhluk hidup. Nah, ini lebih sesuai dengan kalimat pertama yang berbicara mengenai air berperan penting dalam keberlangsungan makhluk hidup di bumi. Sementara itu, yang C, sebagian penyusun makhluk hidup adalah air. Ya, ini sifatnya parsial
jadi tidak tepat. Suatu kehidupan baru akan dimulai melalui air, juga sepotong atau sebagian. Makhluk hidup tak bisa hidup tanpa air. Ya, itu betul ditegaskan di kalimat terakhir, tetapi bukan menjadi pikiran utama. Ya, jadi yang lebih tepat adalah peran penting air dalam keberlangsungan makhluk hidup ini sangat umum. Ya, dan cocok dengan kriteria pikiran utama yang berisi gagasan utama atau ide pokok pada suatu paragraf. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang kedua. Soalnya adalah istilah siklus pada kalimat ketujuh bermakna. Nah, kita diminta untuk mencari makna siklus. Kalau berdasarkan KBBI, siklus itu merupakan rangkaian suatu peristiwa yang berulang dan bersifat tetap serta teratur. Nah, kata kuncinya ada pada pengulangan, sifatnya yang tetap dan teratur. Itu merupakan siklus. Nah, siklus memiliki persamaan, yaitu daur atau peredaran. Nah, tetapi di sini kita diminta untuk mengacu kepada kalimat ketujuh. Kita pahami terlebih dahulu kalimat ketujuh. Dalam hal ini kita mengenal suatu proses yang disebut siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi berarti ya suatu rangkaian hidrologi. Hidro itu adalah air. Berarti rangkaian atau perputaran yang berhubungan dengan air secara tetap dan teratur. Dimulai dari proses penguapan ya dan terus-menerus secara berulang dan teratur. Nah, jadi kita perlu memastikan bahwa siklus itu merupakan hal yang berulang, lalu sifatnya tetap serta membentuk rangkaian. Jadi, ketika kita berbicara mengenai siklus, ya apapun jenisnya termasuk siklus hidrologi, berarti ada sesuatu yang berulang secara tetap dan teratur sehingga membentuk suatu rangkaian. Nah, rangkaian ini akan ya terus-menerus terjadi. Untuk itu, yang mendekati apa yang dijelaskan adalah yang A, yaitu hal yang berulang dan membentuk rangkaian peristiwa. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang ketiga. Soalnya adalah tujuan penulisan teks tersebut adalah, nah, kita diminta untuk mengidentifikasi tujuan penulisan. Untuk itu kita perlu fokus pada 3 hal. Yang pertama, pahami kalimat utama, yaitu kalimat yang muncul pada awal paragraf. Lalu yang berikutnya, identifikasi kalimat terakhir. Nah, kalimat terakhir ini biasanya menjadi simpulan. Dan yang ketiga, fokus pada
bagian pertengahan yang berisi data, keterangan, maupun informasi. Nah, bagian pertengahan ini kita lihat dari jumlah kalimatnya terlebih dahulu. Di sini ada 19 kalimat. Berarti kita akan fokus pada kalimat di pertengahan. Caranya dengan membagi dua teks tersebut. 19 apabila dibagi 2, hasilnya adalah 9,5. Berarti kita fokus pada kalimat ke 9, 10, dan 11. Di kalimat 9 membicarakan mengenai siklus hidrologi. Lalu di kalimat ke-10 melanjutkan apa yang sudah disampaikan pada kalimat 9 mengenai tahapan dari siklus tersebut, yaitu kondensasi. Setelah itu melanjutkan apa yang sudah dibahas pada kalimat 10 mengenai tetesan air yang disebut sebagai awan. Kemudian awan tersebut akan terbawa oleh angin. Nah, ini semua merupakan suatu informasi yang didasari atas fakta. Jadi, kita sudah dapatkan bagian tengahnya. Sekarang kita perlu pahami kalimat utama. Pada kalimat utama disebutkan air berperan penting dalam keberlangsungan makhluk hidup di bumi. Berarti membicarakan mengenai peran air. Yang kemudian ditegaskan pada kalimat kedua hingga kalimat keempat yang sudah kita bahas pada pembahasan soal sebelumnya, yang berisi mengenai peran air bagi makhluk hidup, yang artinya makhluk hidup tidak bisa hidup tanpa air. Lalu di kalimat terakhir disebutkan tujuannya agar kita tidak terlalu mengalami kesulitan air ketika terjadi kekeringan. Jadi di sini membicarakan mengenai upaya yang perlu dilakukan agar tidak mengalami kesulitan air. Nah, dari sini berdasarkan fakta-fakta yang sudah diungkapkan, berarti tujuan penulisan teks ini adalah menyampaikan informasi dimulai dari pengertian air, tahapan-tahapan yang ada dalam siklus hidrologi, lalu tujuan dari siklus hidrologi tersebut. Nah, informasi bisa kita identifikasi dengan adanya penyampaian fakta berupa evaporasi, proses kondensasi, dan awan yang terbawa angin di kalimat 9, 10, dan 11. Jadi, dalam hal ini penulisan teks tersebut tidak hanya fokus untuk mendeskripsikan, tidak hanya menjelaskan proses terjadinya siklus hidrologi, karena di situ juga terdapat keseluruhan dari mulai pengertian, tahapan, hingga tujuannya. Lalu memang benar untuk mengedukasi, tapi bukan sebatas fenomena hidrologi saja yang disampaikan, tetapi lebih dari hal tersebut. Lalu di sini tidak hanya poin penting yang diulas, tetapi juga bagaimana air berperan secara signifikan dalam kehidupan. Makanya yang lebih tepat jawabannya yang A. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang keempat. Soalnya adalah simpulan isi teks tersebut adalah. Nah, di sini kita diminta untuk mengidentifikasi simpulan yang tepat.
Apa yang dimaksud dengan simpulan? Simpulan perlu dipahami sebagai bukan hanya hasil akhir, melainkan gambaran keseluruhan isi teks yang di dalamnya terdapat hasil akhir. Jadi kita harus pastikan bahwa simpulan menggambarkan keseluruhan isi teks, bukan hanya hal-hal yang sifatnya parsial. Dan tidak boleh juga di dalam simpulan justru menambahkan opini baru. Jadi tidak boleh menambah opini yang baru. Ya. Jadi bukan sebatas hasil akhir, bukan juga menambah opini baru, tetapi gambaran keseluruhan isi teks. Bagaimana cara kita mengetahui gambaran keseluruhan isi teks? Kita perlu lihat dari kalimat utama yang biasanya ada di awal paragraf atau kalimat pertama, serta lihat juga kalimat paling akhir yang disajikan oleh teks. Kalau kita lihat di kalimat pertama membicarakan mengenai peran air, peran penting air. Lalu di kalimat terakhir membicarakan mengenai hal-hal yang perlu dilakukan ketika terjadi kekeringan. Yang dilakukan dengan cara bijaksana, yaitu menggunakan air secara bijaksana supaya tidak mengalami kesulitan ketika kekeringan. Jadi bijaksana dalam menggunakan air, antisipasi kekeringan. Nah, jadi di dalam simpulan harus mencakup peran air dan juga upaya yang dilakukan secara bijaksana dalam menggunakan air untuk mengantisipasi kekeringan. Nah, kalau kita lihat di sini yang pilihan jawaban yang A hanya fokus pada hidrologi. Fokus pada tahapan. Jadi bukan menjadi kesimpulan. Kemudian pilihan jawaban yang B fokus pada keberlangsungan makhluk hidup. Dan juga membahas mengenai hidrologi serta tahapannya. Lalu yang C juga fokusnya pada tahapan hidrologi. Artinya A, B, dan C ini sifatnya parsial. Bukan merupakan gambaran keseluruhan isi teks. Kemudian yang D, air berperan penting bagi makhluk hidup karenanya kita perlu mengenal proses hidrologi. Sifatnya juga parsial dan tidak ada antisipasi ketika kekeringan dan juga kebijaksanaan dalam menggunakan air. Untuk itu, kemungkinan besar jawabannya ada pada pilihan jawaban yang E. Nah, karena apa? Di situ ada kata penghematan air. Artinya di sini bijak dalam menggunakan air. Dan ada antisipasi kalau mengalami kekeringan. Dan perannya air tersebut dituliskan secara eksplisit dalam
kata yaitu makhluk hidup manapun tidak bisa hidup tanpa air. Nah, di klausa tersebut ya, kata-kata tersebut mengindikasikan adanya peran air yang signifikan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Bagaimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Ingat ya, kunci sukses pengetahuan dan pemahaman umum untuk UTBK SNBT adalah pemahaman konsep yang kuat dan latihan soal yang rutin. Kira-kira kita bahas apa lagi ya? Yuk tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman Sobat Bima, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari bimbingan alumni lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.